Makan, Pak Jaka, dan Bu Alin. Suara sirine ambulans memecah kerumunan penonton. Mereka perlahan-lahan menyingkir walau sebagian besar masih berusaha mencari tahu. Ambulans berhenti di pinggir jalan. Petugas medis berhamburan menuju mobil yang ringsek. Gumaman terdengar dari berbagai arah ketika korban berhasil dikeluarkan dari mobil. Tidak jelas mana yang terluka parah karena hampir sekujur tubuh dibasahi oleh darah. Tidak pasti juga apakah dia masih hidup atau sudah kehilangan nyawa karena tak terdengar perangan kesakitan dari korban. Tubuhnya lunglai, kedua lengan terkulai lemah ketika dimasukkan ke dalam ambulans, membuat para penonton semakin ingin tahu keadaannya, sedang petugas medis jelas enggan membagikannya kepada mereka. Ambulans melaju pergi dengan sirine yang terus meraung-raung sepanjang jalan raya yang macet mulai diurai berkat kehadiran polisi yang sigap mengatur lalu lintas. Sementara supir truk terduduk lemas di mobil polisi. Dia berhasil selamat dari tangan-tangan yang ingin main hakim sendiri karena pihak berwajib segera mengamankannya. Wajahnya tak kalah pucat dari korban yang telah dibawa ke rumah sakit. Bedanya, dia masih dapat bernafas dengan leluasa walau sebentar lagi hukum akan menjeratnya karena kelalaian saat mengemudi. Jaka menyaksikan semua kekacauan tersebut dari depan rumah makannya, lantas kembali mendekati Alin yang masih terpaku di meja kasir. Mungkin korbannya meninggal lagi, mah. Wajah Alin sepucat kapur mendengar keterangan dari suaminya. Bibirnya nyaris kehilangan warna, tetapi dipaksakannya untuk tetap berkata, "Perempuan atau laki-laki, Pak?" "Perempuan," saut Jaka. Dia lalu meraih gelas, lantas mereguk isinya dengan cepat. Jalan di depan rumah makan mereka sudah seringkali memakan korban jiwa. Hampir setiap tahun ada saja kecelakaan yang berakibat fatal. Tidak heran jika pada akhirnya disebut sebagai jalan maut karena terlalu banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Perempuan, air mata Alin nyaris jatuh. Dia pakai motor apa, Pak? Motor putih, mah. Tenang aja, dia bukan perempuan yang tadi melamar kerja di sini kok, jawab Jaka sambil mengelus rambut istrinya. Mata Alin mengerjap ketika kata-kata Jaka mulai meresap di dalam benaknya. Ada sedikit rasa lega karena yang celaka itu bukan kenalannya, tetapi juga ada kesedihan karena orang yang kembali terluka di depan rumah makannya. Korbannya sudah dibawa ke rumah sakit. Semoga saja lukanya tidak parah, sambung Jaka seraya mengusap bahu Alin yang masih tampak kaku. Sudah, gak usah terlalu difikirkan. Musibah ini terjadi karena kelalaian kedua belah pihak, bukan karena kita, kan? Alin mendongak dan mencoba tersenyum walau sedikit pahit. Iya, bagaimana bisa kita yang disalahkan? Sejak tadi kan kita hanya duduk berdua di sini. Keduanya lalu tertawa hambar. Kecelakaan yang terjadi berulang kali mau tidak mau membawa dampak buruk pada tempat usaha mereka, walau keduanya berpura-pura tidak tahu. Setelah ini pasti akan muncul rumor lagi bahwa rumah makan kita mulai mencari tumbal tahunan. Alin tidak sempat menjawab karena satu persatu pelanggan mereka kembali berdatangan. Meja yang sempat kosong kembali diisi walau tidak lama. Mereka masuk hanya untuk mengambil barang yang masih tertinggal. Antrian di meja kasir segera memanjang, seakan semua sepakat untuk pergi secepat mungkin, membuat Alin sedikit kerepotan, tetapi dengan cepat dirinya mengatasi keadaan. "Apa kalian dengar keterangan dari supir truk tadi?" Alin mendengar salah satu pembelinya berbicara. Orang yang ditanya menggelengkan kepala. "Saya tidak berada dekat supir." Dia tuh tadi katanya ngelihat jalanan di depan kita ini berubah jadi lebih luas dan sepi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, makanya dia berani ngebut karena merasa aman. Alasan. Pasti dia sempat tertidur dan bermimpi seperti itu. Jalanan ramai begini dikatakan sepi. Temannya meragukan keterangan si supir. "Bisa jadi sih," ujar lelaki berkemeja kotak-kotak warna merah tersebut. Tapi kamu tahu nggak? Kalau
kalau di jalan ini tuh sering terjadi kecelakaan. Si teman melirik ke arah Alin yang sibuk dengan mesin kasirnya, lantas berbisik pada lelaki berkemeja kotak-kotak. Semua orang sudah tahu. Udah diem aja. Gak ada gunanya kita bicara seperti itu. Lawan bicaranya mengernyit, tidak mengerti. Tetapi menurut dengan sang teman, ia maju selangkah karena antrian sudah berkurang. Kini gilirannya untuk membayar pesanan. Kecelakaan itu sering terjadi, mungkin karena di sini jalur yang ramai, Kak. Alin tidak dapat berpura-pura, ia tidak mendengar obrolan mereka. Pembelinya terperanjat kaget karena ia tidak menyangka jika Alin mendengarkan mereka di tengah kesibukannya. Ya, tapi ya gitu. Kadang ada aja orang jahat yang menyebarkan rumor yang enggak, Kak. Mereka mengatakan kalau semua korban kecelakaan itu karena rumah makan kami yang meminta tumbal. Semakin terperanjat lelaki berkemeja kotak-kotak berwarna merah tersebut, wajahnya memerah karena salah tingkah. Tapi karena kami memang tidak bersalah ya sudah, kami diamkan saja semua rumor buruk itu, Kak. Biarlah orang mau berkata apa, sebab kami pun tidak dapat berbuat apa-apa, ujar Alin tenang walau hatinya masih bergejolak panas. Lagi pula, apa yang kami bisa lakukan? Menutup jalan agar tidak terjadi kecelakaan lagi? Atau pindah dari tempat ini? Semuanya mustahil, Kak. Cerocosan Alin berhasil membungkam mulut-mulut lain yang masih sibuk membicarakan tentang kecelakaan barusan. Semua menunduk malu, meskipun Alin tidak secara langsung menuding ke wajah mereka. Satu persatu keluar. Setelah menyelesaikan pembayaran, rumah makan mereka kini sepi. Hanya ada pelayan yang sibuk membereskan meja kotor. Jaka yang mengetahui kelakuan istrinya pun hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa menyalahkan Alin karena bagaimanapun juga istrinya memang sudah berusaha sebaik mungkin untuk membersihkan nama tempat usaha mereka. Kamu sedih ya? Karena pelanggan kita kabur semua. Tanyanya saat Alin beranjak dari meja kasir. Istrinya menggeleng. Ya, jangankan mereka, Pak. Aku pun tidak sanggup makan kalau ada kecelakaan di depan mataku. Jaka meringis. Apa yang dikatakan istrinya memang masuk akal. Mereka masih beruntung karena tidak harus membereskan sisa-sisa muntahan karena salah satu pelanggannya tidak bisa mengatasi rasa mual usai melihat darah. Eh, kamu mau kemana? Keluar sebentar. Kening Jaka terangkat tinggi saat melihat Alin berjalan keluar dari rumah makan dan menuju ke lokasi kecelakaan. Mobil hitam yang sudah ringsek masih berada di pinggir jalan, begitu pula kerumunan penonton yang masih penasaran walau korban sudah diangkut ke rumah sakit. Kaca depan mobil hancur berantakan sehingga Alin dapat membayangkan betapa kerasnya hantaman yang terjadi. Ia berdiri sambil melipat dada, menyiapkan diri agar tidak terguncang ketika melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Alin sudah terlalu mahir berbohong hingga dia dapat berdusta tanpa mengedipkan mata. Begitu pula dengan kejadian hari ini. Dia berbohong dengan lancar di depan banyak orang tentang rumor buruk mengenai rumah makannya. Termasuk juga berbohong pada suaminya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kecelakaan yang sering terjadi di depan tempat usaha mereka. Kata mereka, rumah makan kita selalu meminta tumbal agar semakin besar, ujar Jaka yang menyusul dari arah belakang. Apa mereka benar, Ma? Alin memukul bahu suaminya agak keras. Ia masih bisa menerima andai ucapan itu diterimanya dari orang lain, tetapi berbeda hal jika Jaka yang berucap. Suaminya beringis kaget. Niatnya hanya mengajak Alin bercanda dan menertawakan gosip yang beredar di tengah-tengah masyarakat, namun reaksi Alin benar-benar di luar dugaan. Alin mendengus. Dia berbalik dan segera kembali ke dalam rumah makan. Dikemasinya handphone dan dompet ke dalam tas kecil hitam, lantas meminta salah seorang pekerja agar menjaga kasir. Kamu jaga di sini sampai selesai nanti, pintanya tanpa memandang raut keheranan dari pekerjanya. Faham? Perempuan yang sudah bekerja di rumah makan Alin semenjak pertama kali dibuka itu segera menganggukkan kepala dengan sikap gugup. Baik, Bu. Selama ia bekerja pada pasangan Alin dan Jaka, baru kali ini dilihatnya sang majikan kehilangan kendali. Perempuan lemah lembut itu tampak cemberut bahkan ketika suaminya menyusul dengan tergopoh-gopoh. Ada apa?
Aisyah, teman yang bertugas di dapur ikutan keluar karena mendengar suara keributan di luar. Riri menggelengkan kepalanya. Tumben Bu Alin membentak. Riri meringis pahit. Jangankan Aisyah, dia pun terkejut karena bentakan Alin yang diterimanya hanya karena Riri lambat menjawab. Mungkin beliau masih terguncang atas kecelakaan tadi. Aisyah dan Riri saling berpandangan, lantas sama-sama mengangkat bahu. Keduanya sudah lama bekerja pada Alin, sehingga tak lagi asing pada kecelakaan yang terus terjadi setiap tahunnya. Sudah, sana cepat ke dapur lagi. Jangan sampai kamu kena marah Pak Jaka karena meninggalkan pos. Riri melambaikan tangan ke arah dapur, memperingatkan Aisyah agar tidak melalaikan pekerjaannya. Apa yang harus kumasak? Kan tidak ada tamu yang datang. Gila Aisyah. Ditunjuknya seluruh meja yang kosong melompong. Semua pembeli sudah pergi. Begitu kecelakaan terjadi, hanya menyisakan Riri yang bekerja di rumah makan Alin. Ya, lakukan saja persiapan untuk besok. Saud Riri cepat. Besok kita pasti kewalahan. Karena pasti banyak yang datang. Aisyah menyeringai. Ya, rahasia itu sudah diketahui oleh semua orang yang bekerja di rumah makan tersebut. Setiap kali terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa, keesokan harinya rumah makan mereka akan kelabakan melayani pembeli yang membludak. Kamu gak takut kerja di sini? Biarpun Bu Alin terus membantah tempat ini menggunakan pesugihan atau penglaris, kenyataannya kok aneh ya. Lengan Aisyah dicubit Riri. Shh, jangan keras-keras. Bahaya kalau sampai terdengar anak baru. Aisyah merengut saat mengusap lengannya yang mulai memerah. Aku rasa ini bukan ulah Bu Alin sama suaminya deh. Kamu tahu sendiri kan, berapa kali coba Pak Jaka ngundang orang pintar, dukun, dan juga paranormal untuk menetralkan tempat ini, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Riri memilih mendukung Alin yang dikenalnya selalu baik hati. Aku rasa kamu juga berpendapat sama. Buktinya sampai sekarang kamu belum mundurin diri. Aku bertahan di sini karena upahnya yang lebih tinggi dari tempat lain. Bibir Aisyah masih merengut karena dicubit sedemikian keras, tetapi dia tak dapat berdusta mengenai alasannya tetap bekerja di sini. Aisyah, Riri, dan beberapa orang lain yang dipekerjakan Alin, tidak ada seorang pun yang memiliki ijazah tinggi, terutama Riri yang hanya lulusan sekolah rendah yang nekat merantau karena butuh pekerjaan. Harapan tertinggi Riri awalnya hanyalah menjadi pembantu rumah tangga karena tak memiliki pengalaman apalagi pendidikan. Namun, Alin berbaik hati menerimanya sebagai pekerja di rumah makan sekaligus menyuruhnya melanjutkan sekolah. Biaya makan dan tempat menginap tidak lagi menjadi beban pikiran Riri, semua sudah ditanggung Alin tanpa memotong gaji. Sedang semua pekerjaannya diminta Alin untuk mengejar paket C. Semakin lama bersama Alin, semakin sulit bagi Riri untuk meninggalkannya. Ada banyak sekali kebaikan Alin yang telah dirasakan Riri selama bekerja padanya. Segala rumor buruk yang beredar tidak membuat nyali Riri ciut. Dia terus bertahan karena percaya jika Alin tak akan menyakiti salah satu di antara mereka. Aisyah menarik rambut Riri yang di ekor kuda, lalu terkekeh geli. Setelah puas membalasnya, lantas ia berlari ke arah dapur untuk menghindari Riri yang menjerit kaget. Semuanya pun berjalan dengan lancar sampai tiba waktunya tutup. Jarum jam tepat menunjukkan angka 11 ketika rumah makan mereka selesai dibereskan. Motor Aisyah pun sudah dihidupkan. Ketika Riri mengunci pintu terakhir, kunci ruko juga sudah dimasukkan Riri ke dalam tas saat ia menghampiri Aisyah yang sudah menunggu. Kamu pulang duluan aja, pintanya pada Aisyah. Kenapa? Ya, bukan kebiasaan Ririn untuk pulang seorang diri. Kamu masih merajuk ya, karena tidak sempat membalasku. Ngaco. Memangnya aku anak kecil yang masih suka merajuk? Riri merapikan ikat rambutnya sambil berbicara. Sebentar lagi itu ada orang yang mau menjemputku. Kan gak enak kalau kamu masih di sini. Orang? Maksud kamu laki-laki ganteng yang berambut gondrong itu? Tebak Aisyah seraya tertawa kecil sementara pipi Riri mulai memerah. Udah, pulang aja sana. Riri lalu mendorong Aisyah pelan. Aisyah masih terkekeh menertawakan temannya yang salah tingkah.
Cie, 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 yang udah punya gebetan. Pipi Riri terasa semakin panas kala mendengar ucapan dari Aisyah. Tangannya mulai mencubit lengan Aisyah yang dibalas dengan gerutuan. Aku cubit lagi ya kalau masih di sini, ancamnya walaupun suara Riri sama sekali tidak terdengar garang. Namun usahanya pun berhasil karena Aisyah segera melaju pergi meninggalkan Riri yang berdiri seorang diri di depan rumah makan. Alin dan suaminya telah memilih tempat usaha dengan seksama, terletak di tengah perkantoran yang selalu ramai sepanjang hari sehingga tidak pernah kekurangan pelanggan. Namun, suasana yang berbeda sangat terasa ketika matahari terbenam, hanya segelintir orang yang melintas walau malam belum terlalu larut. Kantor yang biasanya riuh oleh para karyawan kini hanya dijaga oleh beberapa satpam. Sementara jalanan menjadi sepi, terlebih lagi setelah tadi siang terjadi kecelakaan yang mengerikan. Riri merapikan jaket lantas melirik jam di handphonenya. Dia baru menunggu beberapa menit tapi terasa sangat lama. Teman laki-laki yang baru dikenalnya seminggu yang lalu belum juga muncul, walau telah berjanji datang tepat waktu sehingga Riri semakin gelisah menunggunya. Dalam hati, ia menyesal karena telah menyuruh Aisyah pulang lebih dulu, namun dia juga sungkan memperkenalkan temannya pada laki-laki yang baru dikenal seminggu. Riri memeriksa layar handphone sekali lagi, berharap ada pesan masuk dari laki-laki tersebut, akan tetapi dia hanya bisa menghela nafas karena kotak masuknya masih kosong. Angin malam berhembus semakin kuat, membuat Riri menengadah ke langit. Wajahnya kian kecut saat menyadari mendung tebal sebentar lagi akan menurunkan hujan. Suara langkah kaki dari sisi kanan mengejutkan Riri. Ia segera menoleh seraya berharap wajah cemberutnya tidak lagi kentara. Kenapa lama banget sih? Namun, orang yang datang bukanlah laki-laki yang diharapkan oleh Riri, melainkan Alin yang muncul dengan kaki berderap cepat tanpa menatap Riri. Lagi pula, keberadaan Riri saat itu setengah bersembunyi di balik pot yang hampir seukuran tubuhnya. "Bu Alin?" ujarnya ragu. Baru kali ini ia melihat majikannya datang berjalan kaki tanpa diantar sang suami. Alin tidak menjawab sapaan Riri. Kakinya yang tidak menggunakan alas berjalan mantap membuat Riri bergerak mundur. Dia sempat mengira jika Alin akan masuk ke dalam rumah makan untuk mengambil barang yang tertinggal, akan tetapi mulut Riri semakin ternganga ketika Alin terus melangkah maju. Beberapa meter kemudian Alin berhenti. Matanya menatap awas ke arah jalanan, lantas merangkak tanpa ragu-ragu. Lidah Alin terjulur keluar dengan nafas mendengus-dengus seperti anjing yang tengah berburu. Ia terus merangkak sampai pada akhirnya tiba di atas pasir yang ditaburkan untuk menutupi bekas tetesan darah kecelakaan tadi siang. Tangannya bergerak cepat, menyingkirkan semua pasir, lantas menjilati sisa darah yang telah mengering. Riri menggosok matanya kuat-kuat, mengira dia berhalusinasi karena terlalu mengantuk. Namun semakin kuat ia menggosok mata, pemandangan di depannya semakin jelas terlihat. Alin, pemilik restoran tempat Riri bekerja yang selalu tampil anggun, kini bertingkah seperti anjing merangkak di jalanan kotor, lantas menjilati darah yang masih tersisa. Berkat penerangan di jalan raya, Riri dapat melihat pakaian Alin yang robek di beberapa bagian, membuatnya merasa iba sekaligus kebingungan. Suara motor tiba-tiba berhenti di dekatnya, sama sekali tidak terdengar oleh Riri sehingga ia nyaris berteriak kaget karena mendadak ada yang menyentuh lengannya. "Maaf," ujar lelaki yang mengejutkannya. Tangan lelaki itu terangkat ke udara sambil tersenyum menyesal. "Kamu pasti jengkel kan? Karena menunggu terlalu lama." Di luar dugaannya, Riri justru menarik tangan Hanafi dengan kuat, membuat laki-laki itu terheran-heran atas sambutan Riri yang jauh dari perkiraan semula. Kamu gak marah kan?" Riri menggeleng, tangannya yang dingin mencengkram lebih kuat. "Cepat, cepat, cepat, cepat apa? Cepat, pergi dari sini!" bentak Riri tidak sabaran. Ia melirik ke ujung jalan, lantas berusaha menyeret Hanafi agar segera pergi. Hanafi kebingungan. Sikap Riri tampak aneh di matanya, terlebih ketika perempuan itu berulang kali mengerling ke satu titik.
Ayo, ayo. Sebentar, sabar dulu. Itu apa ya, Ri? Mata Hanafi dipicingkan untuk melihat sosok yang sejak tadi menarik perhatian Riri. Anjing. Bukannya menjawab, Riri justru semakin mengerahkan tenaga saat menarik Hanafi. Bulu romanya telah meremang. Sejak melihat kedatangan Bu Alin, dia tak ingin berada di tempat itu lebih lama lagi. Kamu tunggu di sini dulu, pinta Hanafi seraya melepas cengkraman tangan Riri. Kamu mau kemana? Hanafi menunjuk sosok gelap yang masih merangkak di aspal. Aku penasaran, pengen tahu hewan apa sih itu. Seperti anjing, tapi kok tubuhnya lebih besar. Hanafi semakin menajamkan pandangannya. Tapi sejak kapan ada anjing yang memakai pakaian mencolok seperti itu? Riri segera menutup mulut Hanafi dengan telapak tangannya yang menggeleng kuat, meminta agar Hanafi tidak meneruskan kata-katanya. Kita pergi aja dulu. Nanti di jalan akan aku jelaskan. Bujuknya. Keringat mulai menetes dari kening Riri walau malam itu cukup dingin. Tingkah perempuan di depannya yang tampak panik tidak karuan sedikit meredam rasa penasaran Hanafi. Diturutinya Riri agar segera pergi dari tempat tersebut. Namun begitu Riri naik ke atas sepeda motor yang telah dinyalakan Hanafi justru mengarahkan lampu depan ke arah sosok misterius yang terlanjur menarik perhatiannya. Riri memukul kepala Hanafi yang menegang seketika. Pukulan Riri tidak cukup kuat untuk menyadarkan Hanafi yang mematung kaget. Sosok yang semula dia kira hanyalah hewan berkaki empat ternyata adalah sosok perempuan. Lampu yang menyorot terang ke arahnya membuat Alin tersentak. Ia menoleh ke arah Hanafi dan Riri. Matanya berkilau memantulkan cahaya motor. Itu itu apa? Gagap Hanafi. Riri sekali lagi memukul kepala Hanafi lantas berteriak keras di telinganya. Kan sudah kubilang, ayo cepat pergi. Kali ini Hanafi menurut. Motor segera diputar ke arah berlawanan sebelum pada akhirnya melaju dengan kecepatan tinggi. Keduanya tidak berani berbicara sepanjang perjalanan. Masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri, terutama Hanafi yang bertatapan langsung dengan mata perempuan mengerikan itu. Motor melambat ketika tiba di depan kos Riri. Hanafi dan Riri berpandangan saat perempuan itu turun, tetapi tidak seorang pun berani membuka suara lebih dulu. Riri menggelengkan kepala. Dia masih tak dapat berkata-kata untuk menjelaskan kejadian tadi. Kejadian yang baru dialaminya benar-benar tidak masuk akal. Kita minum-minum dulu sampai sama-sama merasa lebih tenang ya. Akhirnya Hanafi mengambil inisiatif lebih dulu. Ia lalu menuntun Riri, mengajaknya berjalan ke arah warung kopi di dekat kos perempuan itu. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa orang lelaki yang sedang mengobrol di pojok warung sehingga Riri dan Hanafi dapat berbicara dengan leluasa. Kopi kental dan teh manis hangat segera terhidang di depan mereka. Hanafi memaksa Riri agar menyesap minumannya demi mengatasi rasa syok yang mungkin masih terasa. Kamu mengenal perempuan itu? Tanya Hanafi setelah wajah Riri mulai memerah, tidak lagi pucat pasi seperti tadi. Riri menggigit bibirnya kuat-kuat. Kalau dari reaksimu, sepertinya kamu mengenal perempuan itu. Riri masih menggigit bibirnya. Ia dilema antara mengatakan yang sebenarnya atau ia menutupi aib dari Bu Alin. Apa kamu lihat pandangan matanya tadi? Dia sepertinya marah sekali karena sudah kita ganggu. Dia itu sebenarnya tidak akan menyadari keberadaan kita kalau kamu tidak menyorotkan cahaya ke arahnya. Aku penasaran, sesal Hanafi, penyesalan yang tidak berguna lagi. Keduanya menunduk begitu menyadari hal tersebut. Mereka terlanjur melihatnya dan tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan itu dari ingatan mereka. Walau hanya sekilas, Riri sempat menyaksikan perubahan mengerikan di wajah Bu Alin. Lidah yang terjulur panjang semakin terlihat menyeramkan dengan wajah yang berwarna merah lebam. Matanya memancarkan kebencian karena telah diganggu, membuat Riri kembali mengelus-ngelus lehernya yang terasa menebal. Dia orang gila, usik Hanafi lagi. Atau bukan? Riri menengus. Andai perempuan yang mereka temui tadi benar-benar orang gila, masalahnya tidak akan serumit ini.
Apa dia kenalanmu? Hanafi sama sekali tidak kenal kata menyerah, dia akan terus menebak sampai Riri buka suara. Sementara Riri memilih meminum teh sampai habis sembari memikirkan berbagai kemungkinan sehingga Alin bertingkah begitu ganjil. Dia, dia bosku, saut Riri pada akhirnya. Tapi baru kali ini kulihat dia seperti itu. Mulut Hanafi terbuka lebar kala mendengar pengakuan dari Riri. Ya, dia pernah bertemu dengan pemilik rumah makan tempat Riri bekerja, tetapi penampilannya begitu berbeda dengan malam ini. Dalam pertemuan itu, bos Riri sama seperti orang normal lainnya, pakainya rapi dengan tutur kata halus, tidak seperti orang gila yang baru ditemuinya malam ini. Dia mendadak senewan. Lagi-lagi Hanafi bertanya. Beberapa hari lalu, dia kelihatannya seperti orang waras. M Mungkin, saut Riri ragu, tapi mungkin juga dia kerasukan. Dipendamnya dalam-dalam kemungkinan lain yang sempat terbersit dalam hatinya, kemungkinan bahwa Bu Alin ternyata memang menggunakan pesugihan dan yang dilakukannya tadi adalah bagian dari ritualnya. Aku sudah tenang. Riri memandangi Hanafi sembari tersenyum palsu. Pengalaman malam ini benar-benar luar biasa, sampai membuatku merinding ketakutan. Kening Hanafi dikernyitkan, khawatir, tetapi ia menyetujui ucapan Riri. Pengalaman yang mereka alami malam ini memang luar biasa. Lalu mereka berpisah setelah Hanafi kembali mengantarkan Riri ke depan pagar kosnya. Perempuan itu tersenyum lagi seraya melambaikan tangan tanda perpisahan. Riri baru masuk setelah memastikan motor Hanafi lenyap di balik tikungan jalan. Kamar-kamar lain telah tertutup rapat. Walau suara televisi masih terdengar di balik dinding, dibukanya pintu kamar yang terletak di bagian paling ujung lantas menyalakan lampu. Cahaya terang segera mengusir kegelapan di kamar Riri. Tetapi dia mengeluh ketika melihat jendela kamarnya masih terbuka. Tadi dia memang berangkat terburu-buru karena sudah terlambat dari jam kerjanya sehingga lupa untuk memastikan apakah jendela sudah tertutup atau masih terbuka. Untung gak ada maling, bisiknya merasa geram pada diri sendiri. Ia lalu bergerak menuju jendela, lantas tertegun kala melihat kelebatan putih di luar sana. 2 hari lamanya Riri tidak bekerja. Dia bersembunyi di kamar sambil berpikir keras. Ketakutannya membuat Riri ingin segera berhenti dari rumah makan Alin. Tapi bagaimana caranya? Ia bisa terus bertahan hidup jika berhenti begitu saja. Sedangkan Riri tak punya tabungan sama sekali. Jadi dia pun memutuskan untuk kembali bekerja dan pura-pura tidak tahu tentang kejadian malam itu. Sudah sehat, Ri? Jaka yang bertemu Riri di dapur langsung menyapanya. Riri mengangguk pelan dengan mata yang masih mengarah ke bawah. Sudah Pak, setelah istirahat, badan saya jauh lebih segar. Jaka mengangguk, mengerti, ditepuknya bahu Riri sebelum kembali masuk ke dalam ruang utama rumah makannya. Semua tingkah Riri dan Jaka tidak luput dari perhatian Alin. Dia hanya menggeleng, muram, lantas mengurung diri di dalam ruangan khusus miliknya. Begitu tiba di ruangan, Alin segera mengempaskan tubuhnya ke sofa. Pikirannya mendadak buntu karena kejadian 2 malam yang lalu tampaknya masih akan berbuntut panjang. Seperti biasa, pada malam setelah kecelakaan terjadi, tubuh Alin akan bergerak sendiri. Aroma darah yang tercecer di lokasi kejadian selalu membuatnya merasa haus sehingga dia tak dapat lagi mengendalikan diri. Selama ini semuanya berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga Alin lengah dan tak mengira jika Riri akan memergokinya malam itu. Celaka, umpat Alin seraya mengacak-acak rambutnya. Batinnya cemas dengan berbagai kemungkinan mengerikan. Alin risau bukan kepalang karena takut jika Riri akan bercerita kepada orang lain mengenai tingkahnya yang ganjil kala itu. Bukan hanya Riri yang dikhawatirkannya, lelaki yang menjemput gadis itu juga menjadi beban tambahan bagi pikiran Alin. Kenapa sih, Mah? Jaka mengejutkan Alin karena tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Lelaki yang siang ini mengenakan kemeja berwarna hitam dengan jeans biru itu memandangi istrinya heran. Rambut Alin yang biasa tertata rapi kini kusut berantakan. Begitu pula wajahnya yang tak tampak kalah kusutnya. Ada beberapa kerutan di dalam dahinya sementara mata Alin terlihat cekung.
Kamu sakit ya, Mah? Jangan-jangan karena kemarin sempat kehujanan. Jaga kesehatan, Mah. Si Riri juga kemarin sempat sakit tuh. Keluh Jaka khawatir, dia mendekat lantas menyentuh dahi Alin yang terasa normal meskipun berkeringat. Aku nggak apa-apa, Pak. Cuma ngantuk. Gila Alin, ditariknya tangan Jaka sambil tersenyum. Aku ingin tidur sebentar lagi. Meja kasir serahkan saja pada Riri atau Aisyah. Ah, ya udah, istirahat aja dulu di sini sampai kamu nggak ngantuk lagi ya. Jaka masih menatap istrinya dengan dahi berkerut. Beberapa hari ini, Alin tampak mudah lelah bahkan seringkali mengurung diri di dalam kamar tanpa alasan. Nanti malam kita pergi ke dokter. Untuk apa? Aku tidak sakit. Alin tidak sempat menyelesaikan kata-katanya karena Jaka telah mengangkat tangan lebih dulu. Jangan membantah lagi. Raut wajah Jaka jelas menunjukkan jika ia tak suka didebat. Aku itu nggak mau. Kamu itu terlanjur sakit parah karena tidak diperiksa dokter. Bibir Alin bergerak pelan-pelan. Ia ingin menolak, tetapi tidak memiliki kesempatan. Suaminya sudah beranjak keluar dari ruangan setelah memberikan perintah. Sayup-sayup, terdengar suaranya memanggil nama Riri, mungkin untuk menyuruh gadis itu menjaga meja kasir. Alin merebahkan tubuh lagi sesudah mengambil keputusan bulat. Dia harus segera menyelesaikan masalahnya dengan Riri sebelum semuanya terlambat. Mata Alin mulai terasa memberat hingga perlahan-lahan terkatup rapat. Tidak lama kemudian, ia pun terlelap. Sementara itu, Riri sibuk melayani pembeli yang berdatangan seperti air mengalir. Dia bahkan harus mencuri waktu agar bisa minum sedikit sekedar membasahi tenggorokannya walau tidak cukup untuk membilas rasa haus. Minum dulu. Aisyah mendekat. Rupanya ia sadar diri jika Riri tak sempat beristirahat sejak tadi. Riri menerima gelas berisikan sirup dingin yang disodorkan di atas mejanya. Cepat-cepat disesapnya agar bisa kembali bekerja. Sebentar lagi tutup. Kamu pulang sendiri atau dijemput pacar? Mata Riri berkedut karena pertanyaan yang diajukan Aisyah padanya, sementara pembeli yang berdiri di depan mereka tersenyum lebar mendengarnya. Tangan Riri dikibaskan karena ia merasa diganggu oleh Aisyah. Didorongnya pelan temannya itu agar kembali melayani pembeli yang masih tersisa. Setelah semua tugasnya selesai, Riri pun bergegas menemui Aisyah yang sudah siap pulang. Aisyah, Aisyah berpaling, wajahnya berseri-seri seperti biasa meskipun terlihat lelah setelah bekerja sepanjang hari. Mau ikut denganku? Pacarmu gimana nanti? Kasian kan kalau dia datang jemput, tapi kamu udah pulang duluan. Riri mencubit pinggang Aisyah dengan gemas. Kan udah aku bilang, dia itu bukan pacar aku. Cubitan Riri tidak terlalu keras sehingga hanya cukup membuat Aisyah tertawa geli karenanya, bukan beringis kesakitan. Pulang duluan aja Syah, aku masih nungguin jemputan. Dijemput pacar, usik Aisyah usil. Kan sudah aku bilang, dia bukan pacar aku, sengit Riri. Akan tetapi Aisyah justru tertawa lebar kala mendengar penyangkalan Riri. Riri pun baru bisa bernafas lega ketika Aisyah meninggalkannya di depan rumah makan. Ledakan temannya membuat Riri salah tingkah sendiri. Belum pulang? Pak Jaka, seru Riri sambil buru-buru berdiri. Jaka beserta Alin sudah bersiap pulang ketika mendapati Riri tengah berdiri seorang diri di depan rumah makan. Bagaimana kalau ikut kami pulang? Arah rumah kami kan juga searah dengan kamar kosmu, tawar Alin hati-hati. Tentu saja dia tahu karena selama ini Alinlah yang menanggung biaya kos Riri dan beberapa karyawannya yang berasal dari kota berbeda. Riri menggeleng. Sudah, jangan sungkan-sungkan. Masuk. Ajak Jaka pula. Riri tetap menggeleng lagi. Halo, tanya Jaka lagi. Riri menggigit bibir. Udah, Pak. Mungkin Riri lagi nunggu jemputan dari pacarnya. Oh, Riri udah punya pacar. Jaka memandang pekerjaannya itu lalu tertawa malu. Dia merogoh saku, kemudian menyerahkan selembar uang berwarna merah kepada Riri. Nih, buat jajan. Riri ingin menolak, tetapi Jaka sudah menjauh darinya. Lelaki itu lalu membimbing istrinya masuk tanpa menyadari tajamnya lirikan Alin ke arah Riri. Sementara itu, Riri semakin menundukkan kepala. Ia tak berani membalas pandangan Alin.
Tidak lama kemudian, Hanafi pun datang setelah pasangan pemilik rumah makan itu pergi. Ia lalu mengajak Riri makan dulu sebelum pulang ke kosnya. Mereka lalu berkendara untuk menuju ke gerobak bakso yang ramai dikerubungi pembeli. Perut yang lapar setelah bekerja seharian membuat makanan itu segera disantap sampai habis. Aku yang traktir malam ini, ujar Riri saat membayar pesanan mereka. Diambilnya uang dari dalam saku celana, lantas diserahkan ke pedagang bakso. Sementara menunggu uang kembalian, Riri meneguk teh hangat yang masih tersisa di gelasnya. Baru saja 2 tegukan, terdengar suara seperti cekikan. Hanafi sontak terkejut kala melihat wajah Riri mulai membiru dengan tangan menggaruk-garuk leher. "Hei, dia tersedak!" teriak orang lain yang ada di belakang Hanafi. Badan Riri mulai menggepar kekurangan udara, sehingga orang di sekelilingnya semakin yakin dirinya tersedak sehingga tak bisa bernafas. Hanya Riri yang tahu kejadian sebenarnya, di mana ada sosok perempuan berpakaian serba merah tengah mencekik leher Riri hingga tulangnya nyaris patah. Pandangan Riri mulai gelap, tangannya mencakar-cakar leher, berusaha melepaskan cekikan wanita asing itu. Sayang, gerakannya mulai melambat, sampai akhirnya kedua lengan Riri terkulai lemah di tanah, matanya melotot, menyiratkan rasa sakit yang teramat sangat. "Minggir, minggir!" Seorang lelaki tua mendorong bahu Hanafi yang terduduk lemas di samping Riri. "Ambilkan air putih 1 gelas, cepat!" Hanafi tergagap. Ia merangkak untuk melaksanakan perintah lelaki asing itu. Akan tetapi segelas air putih telah tiba lebih dulu. "Ini Kai, ini Kai," ujar pedagang bakso dengan gugup. "Apa gadis ini masih bisa diselamatkan?" Kai Fadli menerima gelas tersebut, matanya memberi peringatan yang langsung difahami oleh pedagang bakso. Bergegas, ia menarik tangan Hanafi agar segera menjauh, kemudian memberikan isyarat pada penonton yang merasa penasaran agar menjaga jarak. "Jangan takut, doakan saja agar Kai Fadli bisa menolong pacarmu." Hanafi tidak menyaut. Matanya menatap cemas ke arah Riri yang tergolek pingsan dengan wajah membiru. Keringat besar seperti bulir jagung timbul di dahi Hanafi. Bagaimanapun juga, dialah yang membawa Riri kemari, maka dirinya juga harus bertanggung jawab atas keselamatan Riri. Bibir Kai Fadli komat kamit. Mungkin tengah membaca doa, air di dalam gelas dihirupnya lalu disemburkan ke wajah Riri. Mata Hanafi bahkan tidak berkedip ketika melihat Kai Fadli menyemburkan air dari dalam mulutnya ke wajah Riri. "Sudah, tidak apa-apa." Suara serak Kai Fadli memicu desa lega dari orang-orang di sekelilingnya. Riri masih terbaring di tanah, namun mata yang tadi membelalak dengan ekspresi sakit tak terkira sudah tertutup rapat. "Kamu pacarnya?" Kai Fadli menunjuk ke arah Hanafi yang masih diam di tempat. Hanafi tidak menjawab. Dia lebih tertarik pada perubahan wajah Riri yang kini mulai merona merah. Paru-paru gadis itu tampaknya sudah bisa memompa udara lagi, walau masih tersendat-sendat. "Mas," panggil pedagang bakso sembari mengguncang bahu Hanafi. "Kamu itu pacarnya?" Guncangan itu berhasil menyadarkan Hanafi. Ia menggeleng. "Teman, Pak. Kami hanya berteman." "Tapi kamu tahu di mana rumahnya?" Kai Fadli bertanya lagi, kali ini dengan nada tak sabaran. "Tahu, Kai. Dia tinggal di kos tidak jauh dari sini." Hanafi menjawab seperti robot. Dia masih terpukau atas kejadian yang menimpa Riri. "Kalau begitu, segera antar dia pulang." Pedagang bakso pun buru-buru menengahi. Jangan diantar dulu, Kai. Lihat, mukanya masih pucat seperti itu. Kasihan kalau langsung disuruh pergi." Ia menoleh kepada Hanafi. Baringkan dia di tikar sana, lalu baluri tubuhnya dengan minyak angin." Kai Fadli pun mendengus, tetapi tidak menolak saran tersebut. Hanafi bergegas membopong Riri, lalu membaringkannya di tikar pandan milik pedagang bakso. Tikar tersebut cukup bersih karena biasa digunakan oleh si pedagang untuk beristirahat saat berjualan. Hanya ada sedikit abu rokok yang mengotorinya. Penonton pun mulai bubar satu persatu setelah yakin keadaan tak lagi gawat, menyisakan Kai Fadli, Hanafi, dan Budi si pedagang bakso. "Apa dia tadi benar-benar tersedak, Kai?" Budi menghidangkan secangkir kopi hitam beraroma jahe khas Banjar kepada Kai Fadli.
Kai Fadli menerima kopi itu dengan senang hati. Budi sudah hafal seleranya sehingga selalu menyediakan kopi giling asli untuk Kai Fadli. Menurut Ikam sendiri, kenapa Bud? Kai Fadli bertanya dalam bahasa Banjar, meminta pendapat Budi mengenai kejadian yang baru saja terjadi di tempatnya berdagang. Baru kali ini, Ulun melihat orang tersedak. Aku Budi. Ulun berarti saya, bahasa yang biasa digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Kai Fadli berdeham keras, memecah suasana muram yang sempat terasa mencekam. Sini nak, Kai mau berbicara padamu. Hanafi menunjuk dadanya sendiri yang dibalas dengan anggukan Kai Fadli. Ada apa Kai? Dia mendekat, mengambil satu bangku plastik, lalu duduk di dekat mereka, keningnya sedikit berkerut karena mengira jika Kai Fadli meminta bayaran atas jasanya tadi. Perlahan, dirogohnya dompet dari saku celana, lalu meraih 2 lembar uang yang tersisa di dalamnya, lalu diserahkannya uang tersebut ke arah Kai Fadli. Untuk apa ini? Tanya Kai Fadli keras. Hanafi meneguk ludah. "Eh, Sebagai tanda terima kasih karena sudah menolong teman Ulun, Kai. Memang tidak banyak, tapi hanya ini yang tersisa di dompet Ulun." Kai Fadli mendelik, sementara Budi terbahak-bahak melihat ekspresi lelaki tua yang ada di depannya. Aku tidak butuh uang, geram Kai Fadli. Yang aku lakukan tadi itu murni untuk menolong temanmu, bukanlah meminta bayaran. Apa kamu pikir aku ini dukun? Hanafi menunduk, malu merambat dengan cepat di wajahnya, mengubah rona kulitnya menjadi merah padam. Terlebih lagi, Budi masih tergelak menertawakan adegan lucu tersebut. Kai Fadli itu bukan dukun. Sidin ini pemilik rumah kontrakan di belakang toko sana. Budi pada akhirnya menjelaskan tentang Kai Fadli. Tawanya perlahan surut, terutama setelah menerima pandangan marah dari Kai Renta itu. Tidak perlu Ika menjelaskan tentang kontrakan itu. Kai Fadli menggerutu kesal karena Budi telah menjelaskan hal-hal yang tidak perlu. Dilirikkan Hanafi yang masih menunduk. Temanmu itu bekerja di mana? Pertanyaan yang tidak disangka-sangka itu membuat Hanafi mengangkat kepala keheranan, namun dia segera menunduk lagi karena tidak tahan menerima tatapan tajam mata Kai Fadli. Jadi pelayan di rumah makan, Kai? Rumah makannya di mana? Hanafi pun mulai menjelaskan tempat Riri bekerja. Kai Fadli dan Budi mengangguk karena mengetahui rumah makan itu dengan baik walau belum pernah makan di sana. Apa temanmu pernah mengalami kejadian aneh di sana? Selidik Kai Fadli lagi. Pernah, pernah Kai. Hanafi menjawab cepat. Kesempatan tersebut digunakannya untuk menceritakan tentang kejadian 2 malam lalu. Jadi, kalian melihat pemilik rumah makan itu merangkak di jalanan seperti anjing? Budi bertanya keheranan. Kejadian ganjil ini baru pertama kali didengarnya. Hanafi mengangguk. Benar, kami sampai kabur ketakutan melihatnya. Kai Fadli mengelus kumisnya yang sudah memutih seraya berpikir. Matanya sesekali melirik ke arah Riri sebelum kembali pada Hanafi. Setelah itu, apa lagi yang kalian alami? Tidak ada lagi, Kai. Kalaupun ada yang agak aneh hanya saat suami pemilik rumah makan itu mendadak memberikan uang kepada Riri tanpa alasan. Rahang Kai Fadli mengeras, membuat Hanafi segera menutup mulut karena takut salah bicara. Mana? Mana uang itu? Hanafi menggeleng. Riri memang tidak bercerita lebih banyak lagi, sedang Hanafi juga tak sempat bertanya lebih lanjut. Tadi, siapa yang membayar bakso? Desak Kai Fadli. Riri, Kai. Ya benar, gadis itu yang membayar pesanannya, Kai. Saud Budi menguatkan jawaban Hanafi. Mana uangnya sekarang? Kai Fadli berdiri dengan tiba-tiba sehingga bangku plastik yang tadi didudukinya terjungkal. Budi mengernyit bingung. Ada di dalam laci, Kai. Kai Fadli bergegas menuju laci penyimpanan uang lalu mengacak-acaknya. Cari sekarang, Bud. Kalau tidak ketemu, usahamu yang jadi taruhannya. Lalu ia menunjuk hidung Hanafi dan berkata tegas. Katakan pada temanmu itu, kalau masih sayang nyawa, dia harus segera berhenti dari pekerjaannya. Jangan ditunda-tunda lagi. Budi yang ketakutan segera menyerahkan semua uang ratusan ribu kepada Kai Fadli. Aku tidak tahu yang mana uangnya, Kai. Tapi untuk keamananku,
Tolong bersihkanlah semua uang ini. Hanafi yang tidak mengerti apa-apa segera menuntut jawaban, namun Kai Fadli baru menjelaskannya setelah Riri sadar. Ternyata bukanlah Alin yang memiliki pesugihan, melainkan suaminya sendiri. Ya, sebelum menikah dengan Alin, Jaka sudah pernah 2 kali menikah dan kedua istrinya meninggal dengan tragis. Dua istri Jaka meninggal, konon karena lelaki itu lalai memberikan tumbal pada sesembahannya. Namun setelah menikah dengan Alin, tumbal pun didapat dengan cara sering terjadi kecelakaan di sana. Tidak ada yang tahu apa jenis pesugihan yang sudah dipergunakan oleh Jaka. Apa apa Bu Alin tahu, Kai? Tanya Riri ragu. Kai Fadli mengangkat bahu. Mungkin saja dia tahu, tapi bukan itu yang harus kamu pikirkan. Saranku, kamu sebaiknya segera berhenti dari tempat itu. Riri terdiam. Kamu sudah diincar sesembahan bosmu. Tapi kalau kamu tidak sayang nyawa, silakan saja terus bekerja di sana. Kai Fadli mematikan rokoknya. Hanafi langsung memujuk Riri untuk segera berhenti bekerja. Kejadian tadi membuat nyalinya ciut, walau bukan ia sendiri yang mengalaminya. Akhirnya, Riri pun bersedia berhenti, tetapi setelah Budi menawarkan pekerjaan untuknya. Walau hanya warung kecil-kecilan dan tak sanggup membayar sebanyak bayaran dari Jaka, tetapi Budi menjamin dia tidak akan menumbalkan Riri. Beberapa tahun kemudian, Riri pun akhirnya menikah dengan Hanafi. Di hari pernikahannya, Riri bertemu dengan Aisyah yang mengabarkan jika Jaka, pemilik rumah makan mereka, sudah lama meninggal dunia. Sementara itu, Alin, istrinya, kini menjadi gila. Alin seringkali bertingkah seperti anjing, berjalan merangkak sambil menjulur-julurkan lidah lalu menggonggong nyaring. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ini asli keren banget, plot twist ya. Dan saya hampir ketipu di sini nih. Jadi memang sedari awal itu kan curiganya sama istrinya ya. Dan bahkan saya pikir apa Mbak Kenanga salah nulis nih pas di endingnya dia suaminya Pak Jaka ini ngasih duit sama Riri itu. Karena kan yang melakukan pesugihan itu dari awal saya pikir adalah Bu Alin, apalagi Bu Alin menunjukkan gelagat-gelagat yang seperti itu. Dan ternyata untungnya ketemu sama Kai Fadli ya, Kai Fadli. Jadi Kai itu teman-teman adalah sebutan untuk orang yang dituakan di daerah Kalimantan ya. Jadi Kai Fadli di sini, Kai Fadli ternyata bisa mengobati Riri yang saat itu dipikirnya tersedak, padahal saat itu Riri itu sedang dicekik oleh sosok wanita berambut merah. Dan disitulah diberitahukannya bahwasanya ternyata yang melakukan pesugihannya itu bukanlah Bu Alin tapi Pak Jaka. Jadi tanpa sepengetahuan Bu Alin, Pak Jaka ini sudah melakukan pesugihan, yang mana pesugihannya itu ini curang banget ini. Ini Pak Jaka curang banget karena dia yang melakukan ritual pesugihannya, tapi istrinya yang jadi korban untuk ya bertingkah seperti anjing itu. Jadi itu di luar kehendak istrinya. Luar biasa sekali. Saya sampai ketipu sekali. Keren banget, keren banget. Dan saya suka kisah-kisah yang seperti ini yang alurnya tidak mudah ditebak dan pada akhirnya sangat mengenaskan. Setelah Pak Jakanya meninggal, Bu Alinnya sendiri menjadi orang yang kehilangan kewarasannya ya, dan bertindak seperti anjing. Ya di sini memang kisahnya sungguh luar biasa dan banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil ya. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya lagi. Dan buat Mbak Kenanga Kinasi, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang gak kalah kerennya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain terkait kisah barusan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan untuk yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi,
Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya teman-teman, bisa melalui tulisan ya, WhatsApp, dikirimkan via WhatsApp atau audio voice note, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.